Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Lestariani dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode pembelajaran discovery learning. Metode pembelajaran discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Metode ini dilakukan melalui cognitive process, yaitu observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating intent and principle in the mind. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi kepada siswa. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, siswa yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari guru. Metode ini dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Jerome Bruner. Adapun beberapa pengertian discovery learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jerome Bruner, discovery learning adalah pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari suatu konsep atau materi, melainkan siswa lah yang harus mengorganisasi solusinya. Yang kedua, menurut M. Husnan, discovery learning adalah model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, menurut Sanjaya, discovery learning adalah model pembelajaran yang bahan pelajarannya dicari dan ditemukan oleh siswa melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, menurut Sun, discovery learning yaitu kemampuan siswa dalam mengintegrasikan antara konsep dan prinsip. Yang kelima, menurut Rose Fendi, discovery learning yaitu metode belajar yang menekankan kemampuan siswa dalam menemukan pengetahuan. Manfaat metode pembelajaran discovery learning yaitu pemahaman siswa tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lebih lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Ada dua jenis discovery learning, yaitu 1. Free discovery learning, proses pembelajaran yang tidak disertai petunjuk atau arahan, artinya siswa harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu guided discovery learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya pembelajaran. Tujuan pembelajaran metode discovery learning yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, melatih siswa untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi, meningkatkan pola berpikir kritis, meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang dipelajari. Adapun sintak atau tahapan pada metode pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan, yaitu memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada proses pemecahan masalah. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan bahan pelajaran, kemudian dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. 4. Data processing atau pengolahan data, mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, verifikasi atau pembuktian, melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan, lalu dihubungkan dengan data hasil proses. Yang keenam yaitu generalisasi atau simpulan, menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Adapun kelebihan pada metode discovery learning yaitu mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir siswa di ranah kognitif, menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh sesuai.
Pengetahuan yang diperoleh siswa bisa diingat dan dipahami lebih lama, mampu membangkitkan keinginan siswa, mampu meningkatkan pengenalan siswa, lebih efektif mentransfer pengetahuan pada siswa. Ada pula kelemahan pada metode discovery learning, yaitu menyita banyak waktu karena mengubah cara belajar yang biasa digunakan. Namun, kekurangan tersebut dapat diminimalisir dengan merencanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur, memfasilitasi peserta didik. Adapun kritik yang menyatakan bahwa proses dalam model pembelajaran discovery learning terlalu mementingkan proses pemahaman saja, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. Sekian video penjelasan mengenai metode pembelajaran discovery learning. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.